Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Langsung saja kepada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Robiatul Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas. Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung di dalam Al-Quran ada kalanya yang bersifat qot'i, pasti benar, dan ada kalanya yang bersifat zonni, relatif benar. Istilah qot'i dan zonni yang masing-masing terdiri dari dua bagian, yaitu yang menyangkut as-subut, kebenaran sumber, dan ad-dalalah, kandungan makna. Menurut Muhammad Hasim Kamali, nas qot'i adalah nas yang jelas dan tertentu, yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna yang lainnya. Ayat yang bersifat qot'i adalah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak dipahami makna lain darinya. Dalil-dalil qot'i dapat dipahami begitu saja dari penolakan terhadap berarti untuk kekufuran. Misalnya masalah akidah seperti keyakinan terhadap surga dan neraka, serta yaumul hisab adalah masalah-masalah agama yang tidak dapat dibantah lagi kepastiannya, sehingga kita tidak punya alasan untuk tidak meyakininya. Sedangkan zonni, menurut Muhammad Hasim Kamali, ayat Al-Quran yang bersifat zonni adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qot'i. Ia terbuka bagi pemakna, penafsir, dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam Al-Quran, mencari penjelasan-penjelasan yang diperlukan pada bagian dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda. Adapun contoh dari qot'i yaitu aqimus shalah, dirikanlah solat. Jika diperhatikan hanya ditunjukkan kepada nas Al-Quran yang berbunyi aqimus shalah, maka nas ini tidak pasti menunjukkan kepada wajibnya solat, walaupun redaksinya berbentuk perintah. Sebab banyak ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi perintah tapi dinilai bukan sebagai perintah wajib. Kepastian tersebut datang dari pemahaman terhadap nas-nas lain. Adapun contoh yang kedua yaitu dari surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nafsu ma taraka azwajakum inna lam yakun lahunna walada. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Ayat ini adalah qot'i dalalahnya bahwa suami-suami bila ditinggal istri adalah seperdua atau separuh, tidak bisa lainnya, yakni yang lain dari seperdua atau dipahami dengan versi lain. Adapun contoh dari zonni yaitu dari surah Al-Maidah ayat 3, yaitu hurrimat alaikumul maitatu walad, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Lafaz al-maitatu di dalam ayat tersebut yang mempunyai kemungkinan mengharamkan setiap bangkai atau keharaman itu dikecualikan selain bangkai binatang laut atau air. Karenanya nas yang dimaksud ganda dan lafaz mutlak, dan yang seperti itu maka disebut seperti dalalahnya. Hal ini disebabkan karena lafaz tersebut mempunyai suatu arti tetapi juga mungkin berarti lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu sunnah. Sebagaimana yang telah sedikit diulas sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara kajian qot'i dan zanni pada Al-Quran dan hadis. Jika pada Al-Quran aspek kedatangannya kebenaran sumber atau al-wurud
sudah pasti dikatakan qot'i, sehingga dalam tataran zanni hanya menyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja. Namun pada hadis, dua aspek tersebut masuk ke dalam kajian qot'i dan zanni. Pengklarifikasian dua aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan sanadnya. Sanad merupakan urutan rawi yang menyampaikan hadis dari Rasul kepada kita. Dari segi ini, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu yang hadis mutawatirah, hadis masyhurah, dan hadis ahad. Pembagian tersebut sesuai dengan pendapat para ulama Hanafiyah. Namun menurut jumhur, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatirah dan hadis ahad. Sehingga jika menganut sebagian jumhur tersebut, maka ulama Hanafiyah memasukkan hadis masyhurah untuk dihukumi sebagai mana hadis ahad. Adapun penjelasan ketiga hadis tersebut, yaitu yang pertama, hadis mutawatirah merupakan hadis qot'i wurudnya atau positif benarnya jika ditinjau dari segi kedatangannya, karena hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi SAW pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in oleh orang banyak. Menurut kebiasaan, tidak mungkin mereka berbuat dusta. Yang kedua, hadis masyhur dianggap tidak qot'i secara wurudnya, namun ia hanya berfungsi untuk memenangkan hati atau tuma'ninah dan persangkaan kuat zanni. Alasannya adalah karena hadis ini merupakan hadis mutawatir yang tidak diriwayatkan secara mutawatir kecuali pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang ketiga, hadis ahad merupakan hadis dengan zanni yang kuat dalam hubungan dengan Rasul. Alasannya, meskipun ahad ia telah memenuhi persyaratan yang menjamin kebenaran peristiwa yang menjamin kebenaran periwayatan mereka, hadis ini tidak dapat dikatakan qot'i karena persandarannya kepada Rasul yang masih samar. Berdasarkan kekuatan hujjah dari ketiga hadis tersebut, terkadang ia disebut qot'i karena nas hanya tidak perlu atau tidak mungkin untuk ditakwilkan. Namun terkadang ia juga dapat dikatakan zanni karena nasnya memiliki kemungkinan untuk ditakwilkan. Contohnya, untuk hadis yang qot'i adalah mengenai cara Rasulullah berwudu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Dari Humran bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu meminta bejana berisi air untuk berwudu. Kemudian dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Setelah itu, dia membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri sampai siku 3 kali, lalu mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali dan membasuh kaki kiri sampai mata kaki dengan jumlah yang sama.
Setelah itu dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Hadis tersebut dikatakan qot'i karena jelas makna yang dikandungnya. Di antaranya adalah pertama, disyariatkannya tertib anggota wudu karena sambung dalam hadis yang dipergunakan adalah kata kemudian yang berarti berurutan. Kedua, keutamaan membasuh 3 kali. Yang ketiga itu berkumur dan beristinja. Hukumnya hadis. Adapun contoh untuk hadis dengan zani al-dalalah adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Ubadah bin Ash-Shamit. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Satma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satma Dewi akan menjelaskan sumber hukum yang ketiga, yaitu ijma, dan sumber hukum yang keempat, yaitu qiyas. Baik, yang ketiga itu ijma. Ijma secara bahasa artinya sepakat, setuju, dan sependapat, atau kebetulan tekad atau niat. Secara istilah, ijma merupakan sumber kuat dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan menduduki tingkatan ketiga dalam urutan sumber hukum Islam. Ijma adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan perbuatan sesuatu. Ijma adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkatan kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas atau Al-Quran dan Al-Hadis. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Syarat-syarat ijma. Yang pertama itu kesepakatan dilakukan oleh seluruh mujtahid. Yang kedua, ijma dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syara'. Yang keempat, para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam ijma. Yang pertama itu ada ijma sahih, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh para mujtahid secara lisan maupun tulisan yang terdapat persetujuan dari mujtahid pada zamannya. Ijma ini disebut juga ijma bayani atau ijma qadhi. Yang kelima itu ijma ulama Madinah. Menurut Malik, bahwa yang telah diijma oleh ulama Madinah wajiblah kita turuti. Tegasnya, ijma mereka dijadikan hujjah, wajib diamalkan. Yang keempat itu hukum qiyas. Qiyas secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau menyamarkan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamarkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, menurut ulama usul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal yang lain ada nas hukumnya, karena ada persamaan ilat hukumnya.
Dengan demikian, kias merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan. Ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Macam-macam kias. Imam Syafi'i membagi kias menjadi 3 macam berdasarkan kejelasan ilat, kesamaran, dan prediksinya terhadap persoalan yang tidak termasuk dalam nas. Yang pertama, kias aqwa. Kias aqwa adalah analogi yang ilat hukum cabangnya atau fa'ru lebih kuat daripada ilat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nas Al-Quran atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharamannya melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan atau mubah dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, kias musawi. Kias musawi adalah kias yang kekuatan ilat pada hukum cabang sama dengan hukum asli. Kias ini disebut juga dengan kias fi makna al-ash atau analogi terhadap makna hukum asli, kias jali atau analogi yang jelas, dan kias bin nafi al-farik atau analogi tanpa ilat. Imam Syafi'i tidak menjelaskan kias bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai kias ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya. Dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah kias yang merupakan kesamaan ilat, maka hukum cabang adalah hukum af. Adanya kesamaan ilat tersebut bersifat jelas, sejelas nas itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dialah nas tersebut dalam kategori kias. Kias kategori ini jelas berbeda dengan kias yang pertama, sebab ilat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asli. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali, tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasa kias, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustafa, yaitu tingkatkanlah yang kedua adalah kandungan makna pada nas yang tersirat ilatnya sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah, sehingga disebut juga sebagai kias fi makna al-as. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman kias ini. Yang ketiga, kias ad'af. Kias ini adalah analogi yang ilat pada hukum cabangnya lebih lemah daripada ilat pada hukum dasarnya. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i berkata, sebagai ulama enggan menyebut sebagian kias, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terdapat salah satu makna tersebut bukan kepada yang lainnya. Menurut Imam Ar-Razi, Imam Syafi'i telah membagi kias jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni kias al-makna dan kias al-syabah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.